Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pendengar setia, selamat datang di podcast kita kali ini yang berjudul Om Bena, obrolan mengenai bela negara. Dengan saya sebagai pembawa acara yaitu Nabila dan teman saya Rozi. Kita bakal bahas topik yang sangat penting banget nih, yaitu bela negara. Teman-teman semua pasti sering dengar istilah bela negara. Nah, tapi sebenarnya apa sih makna bela negara? Apakah kita harus angkat senjata? Atau Betul. ada cara lain yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Gimana nih Mas Rozi? Betul sekali. Bela negara sering disalahartikan hanya soal militer. Padahal, sebagai ASN, kita juga punya peran besar untuk mengupas tuntas. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, Rika Mahardika Yurnianti, seorang alumni Resimen Mahasiswa. Halo Kak Rika, apa kabar? Hah? Mana? Selamat pagi, kabar baik. Terima kasih, senang bisa berbagi di sini. Semuanya dulu. Selamat datang Kak Rika di podcast Om Bena. Nah, sebelum kita masuk ke inti diskusi nih Kak, boleh dong ceritain dulu secara singkat aja. Menurut Kak Rika, apa sih arti bela negara? Baik, bela negara adalah sikap, tekad, dan tindakan setiap warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara atau bangsanya. Seperti yang teman-teman ketahui, biasanya dari mulai SD atau bangku sekolah, teman-teman juga pernah melakukan upacara bendera kan ya? Betul sekali. Di dalam podcast ini, nggak cuma ada kita bertiga. Ada teman-teman CPNS Kementerian Pertanian yang akan ikut hadir dan sedang mempelajari konsep bela negara. Mas Pujo. Betul, Mas dan Mbak. Saya Pujo, CPNS dari Kementan. Saya mau tanya, sebenarnya apa arti bela negara bagi ASN di era sekarang, khususnya di Kementerian Pertanian? Baik, terima kasih Mas Pujo. Bagi ASN, bela negara diwujudkan melalui integritas, profesionalisme, dan pelayanan publik yang berkualitas. Di Kementerian Pertanian, bela negara dapat berarti mengaktualisasikan nilai dasar ASN berakhlak, bekerja untuk ikut serta mewujudkan program-program Kementerian Pertanian seperti swasembada pangan, kedaulatan dan ketahanan pangan, hilirisasi pertanian, serta meningkatkan kesejahteraan petani. Saya Adrian Kak, mau bertanya juga, kalau pilar utama bela negara itu ada apa saja ya Kak? Terima kasih Adrian. Setidaknya ada 5 pilar. Yang pertama, cinta tanah air, kemudian kesadaran berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, rela berkorban untuk bangsa, dan yang terakhir, memiliki kemampuan awal bela negara. Wah, menarik ya Mbak. Oh iya Mbak, saya Mina mau bertanya. Jadi kan bela negara salah satu pilarnya itu cinta tanah air. Nah, kita sebagai CPNS tuh contoh sederhananya seperti apa ya Mbak? Halo Mina, contoh sederhananya bisa diwujudkan dengan bangga menggunakan produk dalam negeri, bekerja sepenuh hati untuk melayani masyarakat, menolak segala bentuk penyalahgunaan wewenang dan korupsi demi menjaga nama baik instansi kita. Oh gitu ya Mbak. Saya Nari mau nanya juga dong. Kalau soal rela berkorban, praktiknya untuk CPNS atau ASN Kementerian Pertanian tuh bagaimana sih Mbak? Baik, Nari. ASN sering dituntut siap melayani kapanpun, meski harus mengorbankan waktu pribadi. Itu bagian dari pengabdian kepada bangsa. Bekerja keras, berdedikasi tinggi, siap melayani untuk memastikan target produksi dan ketersediaan pangan tercapai sesuai tujuan program kementerian kita terwujudnya swasembada pangan. Kami juga ingin bertanya, Mbak. Sekarang kan banyak ancaman non-militer, misalnya hoaks dan radikalisme. Apa peran ASN sendiri di situ? Terima kasih, Mbak. Betul sekali, Mbak Tami. Pertahanan negara tidak hanya berkaitan dengan aspek militer, tetapi juga menyangkut kemampuan bangsa dalam menghadapi ancaman non-militer yang bersifat
multidimensi. ASN harus mampu menjadi filter informasi, mengidentifikasi hoax, mencari tahu kebenarannya, meluruskan berita hoax, dan tetap netral dari paham-paham yang bisa memecah belah bangsa. Oh begitu ya Mbak. Saya juga ingin bertanya Mbak, saya Ilham Mbak. Izin tanya Mbak, bagaimana sih cara kita membangun kesiapsiagaan bela negara di lingkungan kerja sehari-hari Mbak? Baik, Mas Ilham, dengan disiplin, bekerja sesuai aturan, siap menghadapi perubahan teknologi, mengembangkan kompetensi, dan inovasi penerapan metode pertanian yang efisien untuk mencari solusi atas tantangan pertanian, juga menjaga persatuan di tempat kerja. Halo Mbak Rika, perkenalkan aku Aisyah. Aku punya pertanyaan terakhir nih buat Mbak Rika. Menurut Mbak Rika sendiri, kira-kira tantangan terbesar bagi ASN Kementerian Pertanian dalam menjalankan bela negara itu apa ya? Dan buat kami para CPNS, kira-kira langkah kecil apa yang bisa kami lakukan dari sekarang? Pertanyaan bagus, Mbak Aisyah. Menjalankan bela negara bukan sekedar mengikuti upacara atau pelatihan militer, tetapi lebih ke arah bela negara non-fisik yang langsung berhubungan dengan tugas sehari-hari. Tantangan yang dapat menghambat upaya ASN Kementerian Pertanian dalam menjalankan bela negara, contohnya yang pertama itu tantangan integritas dan korupsi. Korupsi dan pungutan liar atau pungli dapat menghancurkan semangat bela negara dari dalam. Kemudian yang selanjutnya, tantangan kualitas sumber daya manusia. Bela negara dalam konteks pertanian modern membutuhkan ASN atau PNS yang kompeten dan adaptif. Selanjutnya ada tantangan eksternal dari lingkungan. Maksudnya seperti perubahan iklim yang menghambat pertanian, keterbatasan lahan, rendahnya minat generasi muda pada pertanian, hingga fluktuasi harga komoditas. Sebagai CPNS, mulailah dari hal sederhana seperti tepat waktu, taat aturan, menjaga etika, dan menanamkan semangat pengabdian. Paling utama, mengaktualisasikan nilai dasar ASN berakhlak. Itu pondasi bela negara. Wah, jelas sekali ya. Jadi bela negara itu bukan sekedar jargon, tapi nyata dalam perilaku AS sehari-hari. Begini. Oke, terima kasih Mbak Rika untuk penjelasannya. Sangat menarik nih, bisa Oh, menambah iya. wawasan kita semua. Nah, Mbak Rika, sebelum ditutup, mungkin ada pesan-pesan singkat terakhir untuk kita semua, Mbak. Iya. Baik, Tuh. teman-teman, mari kita jadikan profesi ASN sebagai ladang pengabdian. Ingat, bekerja dengan integritas adalah bentuk bela negara yang paling nyata. Bersama-sama kita kuat menjaga NKRI. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam bela negara. Salam bela negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rika. Terima kasih, Mbak Mbak. Rika. Terima kasih, Terima Mbak kasih Rika. Mbak. Terima kasih, Mbak Rika. Ya, sama-sama.